Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Umi Rohmatun Nafisah, nomor absen 33 kelas 12H. Saya akan menjelaskan materi tentang Orde Baru. Apa itu Orde Baru? Orde Baru seringkali disingkat Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia, Soeharto, yang menggantikan Orde Lama Presiden sebelumnya, Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Latar belakang Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperparah kondisi ini. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Awal Orde Baru, pada tanggal 11 Maret tahun 1966, Presiden Soekarno menandatangani Supersemar Surat Perintah 11 Maret yang memberikan kuasa penuh kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Ini menandai awal dari Orde Baru. Kebijakan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto menerapkan beberapa kebijakan, antara lain, pertama, pembangunan ekonomi. Pemerintahan Soeharto fokus pada pembangunan ekonomi, termasuk industrialisasi, modernisasi pertanian, dan pengembangan infrastruktur. Kedua, pengendalian politik. Pemerintahan Soeharto juga menerapkan pengendalian politik yang ketat, termasuk pembatasan kebebasan berbicara, penindakan terhadap oposisi, dan penggunaan militer untuk mengendalikan keamanan. Ketiga, pengembangan ideologi. Pemerintahan Soeharto juga menerapkan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara dan mengembangkan konsep kebangsaan yang menekankan kesatuan dan keutuhan bangsa. Kontroversi dan kritik. Masa Orde Baru juga diwarnai dengan kontroversi dan kritik, antara lain, pertama, korupsi dan nepotisme. Pemerintahan Soeharto dituduh melakukan korupsi dan nepotisme yang meluas, yang menyebabkan kemiskinan dan ketidaksetaraan di masyarakat. Kedua, pelanggaran HAM. Pemerintahan Soeharto juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia HAM, termasuk penindakan terhadap oposisi, pembunuhan, dan penghilangan paksa. Ketiga, kerusuhan dan konflik. Masa Orde Baru juga diwarnai dengan kerusuhan dan konflik, termasuk konflik di Timur Timur, Aceh, dan Papua. Akhir Orde Baru, pada tahun 1998, krisis ekonomi Asia dan protes mahasiswa serta masyarakat yang menuntut reformasi politik dan demokrasi menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei tahun 1998. Ini menandai akhir dari Orde Baru dan awal dari era reformasi di Indonesia. Sekian penjelasan materi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.